Shalom, jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Sheryl Salem, dari kaki yang patah 32 bagian ke panggung Miss America 1980. Dunia mengenalnya sebagai Miss America tahun 1980. Anggun, cerdas, bercahaya. Namun, jauh sebelum mahkota itu bertengger di kepalanya, Sheryl sudah lebih dulu dimahkotai surga dengan satu gelar yang jauh lebih mahal, mujizat berjalan. Usianya baru 11 tahun ketika hidupnya nyaris berakhir. Sebuah kecelakaan mobil yang brutal melepaskannya menembus kaca depan. Mesin mobil menghantam dan menghancurkan kedua kakinya, lalu mendorong tubuhnya kembali keluar. Punggungnya patah, kaki kirinya hancur di 32 titik. Tidak ada tulang yang tersisa, hanya kulit yang masih menyambung bagian atas dan bawah. Dokter-dokter berdiri di sekeliling ranjangnya dan dengan dingin menyatakan vonis, "Kamu tidak akan pernah bisa berjalan lagi." Usianya 11 tahun, tubuhnya tidak bisa digerakkan. Kepalanya ditarik, kakinya ditarik. Satu-satunya yang bisa ia gerakan hanyalah matanya. Namun justru disitulah rahasianya dimulai. Sheryl dibesarkan di gereja Metodis kecil. Ia punya sesuatu yang sering hilang pada orang dewasa, yaitu hubungan pribadi yang sederhana, jujur, dan nyata dengan Tuhan. Di tengah keterbatasan total itu, ia menatap langit-langit kamar rumah sakit ke arah, dalam tanda kutip, tempat Tuhan tinggal, menurut imannya yang polos, lalu berkata, "Tuhan, aku bersyukur. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tetapi aku mengenal Engkau, dan aku tahu Engkau akan melakukan mujizat bagiku." Tidak ada teriakan, tidak ada drama, hanya iman yang dilepaskan. Malam-malam setelahnya sangat mengerikan. Rasa sakitnya luar biasa. Jadi mereka bernyanyi. Keluarga Sheryl terbiasa bernyanyi dengan 3 suara. Di kamar itu hanya ia dan adiknya. 2 saudara laki-lakinya dirawat di kamar sebelah. Menurut medis, semuanya berada di ambang kematian. Setiap malam, seorang perawat kecil datang, namanya Bobby. Ia duduk di sana sepanjang malam dan menyanyikan suara ketiga bersama mereka. Lagu demi lagu pujian dinaikkan, menyembah Tuhan sampai pagi menjelang. Bobby baru pergi saat matahari terbit. Ini terjadi berulang malam demi malam. 3 bulan berlalu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara medis mulai terjadi. Di kaki kirinya terbentuk kepompong kalsium yang membungkus serpian-serpian tulang dan menciptakan tulang baru. Dokter menyerah pada logika. Di catatan medisnya hanya tertulis satu kata, miracle. Di kaki kirinya diciptakan ulang. Kaki kanannya justru bertumbuh lebih panjang, hampir 5 cm. Akibatnya tidak seimbang. Tapi Sheryl tidak peduli. Ia punya 2 kaki, ia bisa berjalan, dan ia memuliakan Tuhan. Selama 6 tahun ia hidup dengan kondisi itu. Dijuluki cacat oleh teman, disebut cacat oleh guru. Tapi Sheryl tahu siapa dirinya.
Ia tidak menyebut dirinya korban, ia menyebut dirinya mujizat. Masalah belum selesai. Di usia 17 tahun, dokter kembali bicara. Punggungnya tidak sejajar, pinggul bermasalah, rahim rusak. Kesimpulannya satu, kamu tidak akan bisa punya anak. Kali ini Sheryl tidak hanya berdoa, ia mencari firman. 6 minggu ia menggali Alkitab, bukan untuk mencari penghiburan, tapi untuk menemukan apa yang menjadi haknya di dalam Kristus. 21 Oktober tahun 1974, di sebuah hotel tua di Jackson, Mississippi, seorang pengkhotbah bernama Kenneth Hagin melayani. Seorang ibu murid pianonya berkata, "Aku rasa kamu harus pergi. Tuhan akan menyembuhkanmu." Dan Sheryl percaya. Malam itu saat didoakan, kaki kirinya bertumbuh sama panjang dengan kaki kanan. Punggungnya sembuh, tukak lambungnya lenyap. Saat ia berkata, "Tuhan, berikan aku apapun yang Engkau mau aku miliki." Roh Kudus memenuhi hidupnya. Bahasa surga mengalir dari mulutnya. 51 tahun kemudian Sheryl berkata sambil tersenyum, "Aku berbicara bahasa surga lebih lancar daripada bahasa bumi." Beberapa tahun lalu Sheryl dan adiknya mencoba mencari Bobby. Dokter lama keluarga mereka berkata, "Tahun 1968 aku tidak punya perawat Afrika Amerika. Dan tidak ada perawat yang boleh duduk sepanjang malam bernyanyi bersama kalian." Lalu ia berkata pelan, "Bobby pasti seorang malaikat." Dan memang demikian, mereka sedang menjamu malaikat saat menyembahnya. Sheryl menutup kesaksiannya dengan satu kalimat yang menghantam lembut. Allah punya mujizat, dan mujizat itu membawa namamu. Bukan kemarin, bukan nanti, tetapi sekarang. Pertanyaannya tinggal satu, sudahkah kita beriman seperti Sheryl? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.